Bagaimana pandang Ustadz tentang hadis 15 Ramadan 1441 Hijriah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Segala pujian dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjalani Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, keafiatan sampai akhir Ramadan, dan kita dapat memaksimalkan semua ketaatan yang dapat kita lakukan dalam apapun keadaan dan kondisi kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang kami cintai, baru saja saya mendapatkan air bah hujan. Pas pukul 5 petang hari ini selesai saya dengarkan semuanya. Tausiah-tausiah yang sangat bernilai, kritikan-kritikan yang membangun, dan masukan-masukan yang juga menurut saya layak sekali untuk dijadikan sebagai pegangan dari sahabat kami, saudara seperjuangan yang sekarang ini tanpa kenal lelah bergerak dari timur ke barat untuk mewujudkan sebuah peradaban besar ke depan dengan usaha properti. Banyak saran-saran beliau yang menyuruh saya untuk muhasabah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak saudaraku dan sahabatku. Dan mengajak saya untuk bertobat kepada Allah. InsyaAllah saya lakukan. Saya akan tobat kepada Allah karena memang saya adalah lumbung dan sumber daripada segalian banyak dosa-dosa. Kemudian juga semacam ada teguran dan kritikan. Punya pesantren itu jangan mengemis. Ya, jadi dai itu jangan meminta-minta. Terima kasih saudaraku, karena baru itu yang bisa saya lakukan. Saya tidak punya bakat sebagai seorang pengusaha, saya tidak punya kapasitas sebagai seorang pedagang, dan saya juga tidak punya waktu. Sudahlah keahlian tidak ada, waktu pun nggak punya. Jadi yang punya adalah keberanian, tekad, perjuangan, dan mengorbankan waktu di sisa umur yang ada untuk menolong agama Allah melalui dunia pendidikan dan dakwah. Baru itu yang saya bisa. Maka bila ada saran jangan jadi peminta-minta, saya katakan terima kasih. Semoga Allah ke depan menjadikan saya dan seluruh perjuangan ini ditolong oleh Allah dengan caranya tanpa harus meminta-minta kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk Yayasan Tahfiz Indonesia dan PT Hafiz Amanah Indonesia yang berkibar dan menyebarkan sayapnya, mengembangkan sayapnya dari Sabang sampai Merauke, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong, memudahkan segala urusan, dan menggabungkan orang-orang terbaik dan orang-orang soleh ke dalam komunitas untuk bisa mewujudkan cita-cita yang sangat mulia, yaitu mencetak 1 juta penghafiz Al-Quran di muka bumi pertiwi Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan hutang-hutang saya yang tadi juga disebut, ya, saya mengakui memang saya sudah berhutang. Semua bantuan dari pesantren kami dan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pengadaan acara dan sebagainya, itu seluruhnya dijadikan hutang dan kami terima. Semoga Allah tolong kami untuk bisa membayarkan hutang-hutang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Engkau zat yang maha kaya, berikan kami jalan keluar agar kami bisa mengembalikan hutang-hutang kami kepada yang memang kami tidak punya apa-apa dan kami sangat fakir. Kami bergantung dan berharap kepadamu semata, dan sesungguhnya kami fuqara kepada Engkau. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan kami ini bulan Ramadan di mana kami bisa menjernihkan hati kami dan saudara-saudara kami dan sahabat-sahabat seperjuangan kami. Lalu ketika dikatakan jangan coba-coba mengganggu program, membatalkan atau mengganggu program mencetak penghafal Al-Quran,
1 juta di Indonesia ini, maka mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya apabila ternyata saya sudah mengganggu program tersebut. Ternyata saya sudah dianggap memberikan semacam ancaman mungkin untuk program mencetak generasi 1 juta hafiz Al-Quran di Indonesia. Jika memang ada rencana saya dan acara saya untuk penggagalan dan merusak itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya atau mengazab saya di dunia. Semoga Allah lepaskan saya dari azab di akhirat, dan semoga saudara saya yang memimpin dikokohkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan terciptanya para penghafal Al-Quran, 1 juta para penghafal Al-Quran di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mungkin menurut saya ini tidak usah lagi diperpanjang. Hanya ketika berkaitan dengan domain saya, yaitu berkaitan dengan penyampaian bahwa saya menyampaikan dan mengajak umat untuk merapat karena mengandalkan hadis palsu. Nah, ini adalah domain saya. Apabila ini berkaitan dengan ilmiah, dengan keilmuan, saya akan tanggapi. Saudara-saudaraku yang kami cintai, silakan simak ceramah-ceramah dan pengajian saya sejak beberapa bulan belakangan ini. Baik langsung pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh umat, atau coba lihat di Uzma Media TV Channel, ketika umat bertanya kepada saya, baik beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa hari kemarin ini, bagaimana pandang Ustadz tentang hadis 15 Ramadan 1441 Hijriah ini? Jawaban saya tidak pernah berubah, bahwa itu hadisnya sangat lemah sekali. Bahkan menurut Syekh Ibnul Jauzi, hadisnya palsu. Untuk membina akidah, kita tidak boleh berdasarkan kepada hadis palsu. Jangankan hadis palsu ya, hadis dhaif saja kita tidak boleh bersandar ke sana, juga hadis hasan. Jadi, bila dikatakan saya mengajak umat untuk mengakidahi ini, rasanya itu sesuatu yang perlu kita cross-check kembali ya kebenarannya. Karena dari saya sendiri, yang memang sudah bidang saya alhamdulillah di bidang akidah, saya sangat berhati-hati dalam menyampaikan perkara-perkara akidah. Itu ya yang selama ini saya jadikan sebagai prinsip saya, sebab semua yang saya katakan, semua yang saya lakukan, seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat takut kalau saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena lidah saya, karena bibir saya yang menyesatkan umat. Kemudian apabila disampaikan berkaitan dengan tidak adanya hadis Nabi yang memerintahkan untuk melakukan persiapan menghadapi tanda besar akhir zaman, yang ada adalah persiapan untuk menghadapi kematian, karena itu adalah tanda-tanda kecil kiamat bagi setiap manusia yang hidup, maka rasanya ini juga perlu duduk dalam kajian ilmiah khusus. Saya malah senang sekali, bahagia dan bangga kalau ada ulama-ulama yang mau mengajak saya duduk. Sebab juga dikatakan seolah saya agak keras kepala dan saya merasa benar sendiri. Sekali lagi saya katakan, siapapun yang menginginkan saya duduk bersamanya untuk mengoreksi kajian-kajian akhir zaman ini, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang ingin menyelamatkan saya, dan saya mau. Baik secara Zoom ataupun, tetapi ingat ya, ingin memang benar-benar untuk mencari kebenaran, bukan untuk menjatuhkan. Bagi saya keselamatan akhirat nomor 1 daripada saya harus populer di muka bumi sementara saya sudah menyesatkan banyak manusia. Berkaitan dengan adanya ungkapan-ungkapan Nabi SAW tentang persiapan menghadapi tanda besar di akhir zaman. Kalau ditanyakan hadis-hadisnya, disampaikan tidak ada hadis yang sahih ataupun ayat. Masya Allah, cobalah buka di dalam Al-Quran, surat Al-An'am contohnya, di ayat 158, bagaimana Allah menyebutkan hanya orang-orang beriman yang imannya kuat dan amal solehnya banyaklah yang akan berguna saat-saat masa-masa itu tiba. Buka dalam buku tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir, di dalam kitab tafsir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
para sahabat-sahabat dan ahli-ahli tafsir menyebutkan maksud ayat ini adalah mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh sebelum datangnya tanda-tanda besar kiamat. Kemudian juga contoh Nabi SAW dalam rangka menyongsong kemunculan Dajjal, Nabi menyuruh kita melakukan beberapa persiapan. Contohnya, dengan jelas Nabi memerintahkan kepada kita, hafalkanlah ya surat Al-Kahfi, 1 ayat pertama sampai 10 ayat yang berikutnya, atau dari ayat 100 sampai ayat 110. Karena ketika kita ditangkap oleh Dajjal atau antek-antek kaki tangan Dajjal, kita bisa melindungi diri kita dengan hafalan tersebut dan kita bacakan di depan Dajjal. Begitu juga ketika Nabi SAW menyebutkan tentang persiapan kita saat Imam Mahdi muncul, apa yang harus kita lakukan, bahwa kita harus mendatangi beliau walaupun merangkak di atas salju. Dalam kaidah usul fikih disebutkan amrun bisyai'in amrun biwasaili. Al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Kalau seseorang sudah diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka sarana yang bisa mengantarkannya buat bisa mewujudkan sesuatu itu menjadi perintah juga dari Allah walaupun tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita ke sana untuk berbaiat dengan Imam Mahdi. Saat Imam Mahdi nanti muncul, tidak ada kendaraan dan senjata canggih seperti sekarang. Sementara kita harus berbaiat ke sana. Maka berarti apa yang harus kita miliki? Skill untuk melakukan perjalanan panjang. Kemampuan kita mungkin untuk menguasai rakit, membuat rakit, atau mungkin berkuda, dan bahkan juga menggunakan pedang di atas kuda, menggunakan panah dan sebagainya, dan juga mempersiapkan panah dan sebagainya. Itu bentuk isyarat daripada hadis ini, sesuai dengan kaidah usul fikih. Begitu juga saat dukhan, umpamanya ketika dukhan terjadi, ada beberapa tanda. Nanti kata Rasulullah, tolong dibuka dalam kitab ensiklopedia akhir zaman, ini di kitab ini yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, yang juga memang saya jadikan awal-awal saya dakwah dulu kitab ini sebagai satu kitab terlaris yang saya jual, dan alhamdulillah hampir keseluruhan keuntungannya saya kembalikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disampaikan, saya telah mengemis dan meminta-minta kepada umat yang mudah-mudahan dengan cara jual beli ini dan juga dengan cara mengutip dana-dana dari umat buat tabungan akhirat mereka. Dan bila itu salah, saya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh bagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita melakukan persiapan diri saat kamu sudah menyaksikan bintang berekor di atas langit, ya, berkeliling menjelajahi bumi ini antara 3 sampai 7 hari. Coba buka di kitab bagian Ad-Dukhan ya. Hadis ini sahih menurut persyaratan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tafadhol periksa hadis ini. Kemudian ada perintah Rasulullah SAW, maka siapkanlah untuk diri kamu apapun yang bisa menyelamatkan kamu, ya. Siapkan makanan untuk jangka 1 tahun. Ini perintah Rasulullah, adanya perintah untuk mempersiapkan diri. Sebenarnya sangat banyak. Juga termasuk Nabi menganjurkan agar di akhir zaman sebaik-baik orang beriman adalah yang menyelamatkan dirinya, membawa hartanya dan ternak-ternaknya, ya, untuk pergi ke daerah perbukitan. Dan hal ini kita akan temukan. Jadi ini adalah domainnya para ulama. Sebaiknya diskusinya terjadi dengan para ulama. Saya insya Allah menunggu sekali. Dan bila ada yang saya salah, saya dengan cepat menyambut. Saya akan peluk ulama yang bersangkutan. Dan saya akan sampaikan pada umat di mana kesalahan-kesalahan saya. Bagi saya ini adalah amanah ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Tapi ala kulli hal, penyampaian daripada saudara dan sahabat seperjuanganku yang sedang berjuang habis-habisan untuk memuliakan Islam ini, tetap saya terima sebagai sebuah koreksi dan nasihat yang membangun. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Semoga Allah melindungi saudaraku di mana saja antum berada, dimanapun berada bersama zaujah antum, dan juga tim yang semua sedang bergerak untuk agama Allah ini. Dan apa-apa yang dikatakan tentang diri saya bahwa saya sedang mengibuli umat, sedang mengumpulkan umat untuk bergabung kepada saya. Malah saya sangat takut kalau umat bergabung dengan saya. Siapalah saya? Sangat dhaif, sangat dangkal ilmunya, sangat sedikit pengalaman hidupnya, dan juga sangat banyak kekurangannya. Saya ingin mengajak umat bergabung dengan saya, betapa berat amanah yang harus saya pikul. Untuk orang-orang yang sudah merapat, itu pun saya berikan persyaratan yang sangat ketat. Persyaratan ini tentu saja menjadikan orang semakin sedikit untuk bisa merapat kepada saya. Dan juga saya sebenarnya tidak berharap. Makanya saya berharap setiap provinsi ada bangun sendiri-sendiri tempat lah.
Ya, itu pun bagi yang mau percaya. Toh saya juga menyampaikan di waktu yang sama agar persiapkan 2 plan. Plan jangka pendek yaitu menghadapi hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Tetapi plan jangka panjang ini persiapkan dengan sempurna. Cita-cita kita yang besar menyambut dan menyongsong kebangkitan Islam. Kita mau jadikan apa generasi kita ke depan? Bagaimana cara menguatkan Islam? Itu plan jangka panjang tetap disusun. Saya selalu sampaikan hal ini kepada umat. Selalu saya sampaikan kepada umat, ya. Karena ini adalah bahagian daripada mematikan sikap skeptis melihat masa depan dan agar jangan kita pesimis memandang masa depan. Saya tanamkan selalu penyampaian hadis Nabi bahwa walaupun besok kiamat terjadi, tanamkan biji kurma yang ada di tangan kamu saat itu. Sekalipun besok terjadi kiamat. Ini pertanda dan isyarat yang sangat kuat dari Rasulullah SAW bahwa jangan berhenti memprogram apapun dalam jangka panjang. Sekalipun sudah jelas besok pasti kiamat. Ini pertanda apa? Nabi tetap menyuruh kita melakukan persiapan. Saya semoga bermanfaat. Saya tidak mau berpolemik. Bila penyampaian saya ini menggores hati dan luka, sekali lagi kepada Allah saya minta ampun di bulan Ramadan yang suci ini. Dan kepada saudaraku, maafkan saya. Dibandingkan antum, saya yang paling banyak dosa. Saya yang paling naif. Ya, saya yang memang paling gudang kelemahan memang ada pada diri saya. Dan memang ya, saya layak untuk ditinggalkan. Dan memang saya layak untuk tidak dijadikan teman dan sahabat dalam perjuangan ini. Dan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku yang berjuang di medan yang sama seluruhnya mendapatkan kekuatan-kekuatan Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala dan ditutupi segala kekurangan-kekurangannya oleh Allah, sebagaimana saya berharap hamba Allah yang fakir ini ditutupi oleh Allah segala kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan saya. Sekali lagi saudaraku, sahabatku, dalam iman kita tetap bersaudara, dalam Islam dan perjuangan kita tetap berjuang walaupun di jalannya masing-masing. Dan saya sangat-sangat takut kepada Allah kalau saya dilaknat oleh Allah karena mengganggu program antum yang mulia. Dan bahkan saya mendoakan dan saudara kami yang sudah bertransaksi, tolong sempurnakan saja transaksi antum dan merapatlah, karena tujuan beliau juga adalah melahirkan kader-kader hafiz Al-Quran. Jadi tidak ada orang merapat dengan kompleks saya. Alhamdulillah, saya mengatakan alhamdulillah.